Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita senantiasa bersalawat kepada junjungannya Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali akan bincang-bincang mengenai tentang ekosistem halal yang hari ini narasumber kita ini luar biasa sekali. Narasumber kita yakni Haji Khalid Rashid, SAG MSI, ya, selaku Sekretaris Satgas Layanan Halal Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabar? Waalaikumsalam. Luar biasa Pak ya. Ini kami ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Ya, tentunya kami menyadari ini di tengah kesibukannya Bapak. Ya, jadi langsung saja Pak mengenai bincang-bincang kita ini mengenai ekonomi, mengenai ekosistem halal. Yang pertama mengenai Satgas Halal sendiri ini, tugas dan fungsinya itu apa sih Pak? Jadi oke. Terima kasih Pak. Siapa lagi namanya? Pak Rahmat Faisal. Pak Rahmat. Ya, saya diundang di podcast ini untuk memberikan pencerahan, penjelasan terkait perkembangan halal di Sulawesi Barat. Kalau berbicara masalah tugas dan fungsi Satgas itu banyak sekali sebenarnya. Karena sebenarnya secara hierarki Satgas Halal yang ada di Sulawesi Barat itu masih tugas tambahan. Oh, masih tugas tambahan Pak ya? Iya, tapi kami anggap itu sebagai sebuah kewajiban. Kenapa? Karena amanah undang-undang dan amanah syariah. Ya kan? Ya. Ya, itu dulu harus ditahu. Karena dia amanah undang-undang dan amanah syariah. Apalagi amanah syariah. Surah Al-Baqarah ayat 168 mengatakan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kata kuncinya di situ adalah perintah kulu, kemudian halalan dan thayyiban. Itu adalah cinta segitiga itu. Oh iya. Ya, itu cinta segitiga atas perintah Allah secara syariah, kemudian halalan, kemudian thayyib. Nah, Satgas, satuan tugas itu sebenarnya satuan tugas yang dibentuk oleh awalnya Kementerian Agama pasca berpisahnya menjadi badan. Secara harmonisasi itu Satgas adalah perpanjangan tangan daripada badan BPJPH Pusat. Kalau bicara masalah hari ini, apa tugas Satgas hari ini, kalau kita mau kerucutkan adalah bagaimana bisa memberikan pelayanan terhadap ekosistem halal. Nah, ekosistem halal yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo setelah terbentuknya badan. Ya, dan itu sebenarnya sudah lebih awal, sejak tahun keluarnya undang-undang tentang halal ini tahun 2014 nomor 33. Oke. Oh, jadi ini perpanjangan tangan Pak dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dan itu sudah diperbaharui sudah 2 kali SK. Ya, kita menunggu harmonisasi lah dari pusat. Mudah-mudahan etek dan secara kuantitas dan kualifikasi orang-orang yang dihalal itu sudah negara sudah memberikan memberikan perhatian penuh, seperti ada 17 pengangkatan para pengawas yang ada di Sulawesi Barat, dan itu disebar di 6 kabupaten. Jadi memang pemerintah saat ini betul-betul fokus bagaimana kemudian ekosistem halal ini terwujud. Terwujud. Ya. Sehingga tadi ini Satgas dibentuk, sekalipun sebenarnya itu di awal pembentukan Satgas itu ya bisa kita katakan perjuangan dan doa.
Ya, tapi alhamdulillah sekarang pemerintah terutama di era Menteri Bapak Profesor Nasaruddin Umar, kemudian Bapak Haikal Hasan, nah ini sangat luar biasa perkembangannya, dan itu kami di wilayah sebagai Satgas itu harus kalau kita mau berbicara masalah keseriusan itu sepertinya semua elemen unsur di dalam bagaimana memberikan pelayanan pemahaman kepada masyarakat tentang produk-produk halal itu. Ya. Karena memang pemerintah ini juga bagaimana mendorong UMKM itu semakin pasti ya semakin meningkat, kemudian sertifikasi halalnya ini betul-betul harus diperhatikan Pak ya. Karena memang masih banyak UMKM kita ini yang belum tersertifikasi Pak. Kalau dari sisi kuota nasional itu sebenarnya masih ada 6.870. Makanya kepada P3H, para pendamping-pendamping halal yang tersebar di seluruh 6 kabupaten itu seharusnya segera gaspol. Ya, digaspol. Kenapa? Karena itu duit. Itu duit loh. Ketika seorang pendamping itu melakukan submit, maka negara akan menghargainya, dan negara semakin membuka peluang kita untuk bagaimana memberikan advokasi dan pemahaman kepada para pelaku usaha mikro maupun menengah untuk melakukan sertifikasi terhadap usahanya. Ya, berbicara tentang ekosistem halal ini Pak, jadi sebenarnya apa sih untungnya nanti ke depan untuk wilayah kita Sulawesi Barat ini apabila misalnya kota tadi itu sudah kita penuhi dan betul-betul UMKM kita ini sudah kita agree misalnya untuk semuanya sudah bersertifikasi halal. Kira-kira manfaat ke depan itu apa Pak? Begini, pasar global jangankan di zaman SBY, zaman Megawati, Gus Dur, Habibie, SBY sampai Jokowi dan hari ini Pak Prabowo Subianto, itu sebenarnya pasar global sebenarnya sudah menjadi sebuah trending attack di dalam bagaimana bahwa ekonomi rakyat itu kemudian Indonesia akan mau dijadikan sebagai pusat halal dunia. Pusat halal dunia. Pusat halal dunia. Kalau di Asia Tenggara, ya di Asia, Indonesia bagian timur kita, kalau taruhlah kita di Sulawesi, ini kan Celebes. Kalau di Sumatera kan kalau tidak salah Andalas, itu nama dulunya. Kalau di Java Batavia, kalau di Borneo kan Kalimantan dan sebagainya. Produk-produk yang dihasilkan oleh pribumi itu sebenarnya tidak kalah berkualitasnya dengan produk-produk yang ada di abroad atau di luar negeri. Sehingga pasar global dunia itu melirik Indonesia. Ya, Pak Profesor Dr. Quraisy mengatakan begini, Indonesia itu adalah sekeping taman surga di dunia. Mengapa? Apa yang kamu cari di Indonesia? Semuanya ada di sini Pak ya. Hanya saja itu tadi ya di surah Al-Baqarah tadi, karena memang kepentingan negara untuk melindungi masyarakat, rakyat, ya apakah dia ingin menjadikan dirinya untuk agar dia sehat, nah itu sehat, bergizi, dan halalan thayyiban. Sehingga jangan kita ingin mengatakan bahwa terjadi sekat antara agama satu dengan agama yang lain. BPJPH ini lahir untuk semua agama. Jadi bukan cuma tidak umat Muslim saja Pak? Tidak. Salah besar itu. Bukan cuma umat Muslim. Ada pelaku usaha yang non-Muslim yang bisa membuka usaha, tapi para penyelianya, penanggung jawab usahanya itu orang Muslim. Sehingga usaha mengangkat ekonominya. Jadi saya garis bawahi tadi Pak, meskipun pengusaha non-Muslim juga bisa. Kenapa tidak? Kenapa tidak bisa? Ya. Seperti Bapak Profesor Nasaruddin Umar itu mengatakan begini, ada kurikulum cinta. Kurikulum cinta. Untuk Indonesia Raya. Kan itu kan? Kurikulum cinta. Ya, bagaimana sekarang guru juga ditingkatkan dia punya kesejahteraan. Nah, sekarang sekalipun guru berusaha untuk mengajari anak bangsa agar dia cerdas tapi tidak bergizi,
ya dia makan yang tidak menunjang kecerdasannya, maka itu juga tidak bisa membangun generasi emas 2045. Berarti memang ekosistem halal ini dibangun oleh pemerintah untuk kemudian bagaimana memudahkan nanti pelaku UMKM yang mau produknya semakin go internasional. Jadi memang ini bukan hanya untuk kebutuhan misalnya yang penting bersertifikat halal saya tidak. Berarti memang ini betul-betul kita mau mendorong ini. Tapi satu dek yang harus dipahami bahwa sekalipun itu sudah ada sertifikatnya, kalau pengawasannya lemah, maka itu juga akan menjadi tanda tanya. Makanya baru-baru ini Kementerian Agama mengangkat seluruh Indonesia para pengawas-pengawas. Kenapa? Karena di situ rohnya sebenarnya. Oh ya, di pengawasannya Pak. Di pengawasan itu rohnya sebenarnya. Jadi misal kalau sudah ada yang sudah memiliki sertifikat halal, itu bisa istilahnya apa Pak ya? Ditarik kembali atau seperti apa? Kalau dalam proseduralnya nanti dia tidak. Dia ada tahapan, mungkin akan diberi pemberitahuan. Tapi sanksi pasti ada. Sanksi pasti ada. Atau begini, ekosistem halal itu sebenarnya ada 4 poin yang harus dipahami. Ya, pertama utamanya adalah judul utamanya adalah sistem syariah. Oh, sistem syariah. Sistem syariahnya. Yang ujung-ujungnya adalah bagaimana kita terlindungi. Terlindungi bukan berarti kita ingin bahwa produk ini tidak harus dimakan. Bukan itu maksudnya. Bukan ya. Bagaimana produk ini ditahu oleh masyarakat bahwa itu adalah halal. Pertama dari sisi produksinya. Ya, dari sisi produksi apa bahannya? Ya, apa bahannya? Makanya di dalam proses sertifikasi itu ada dua cara. Self declare dengan reguler. Ada pengusaha yang mengatakan, oh ini produk saya halal. Dia nyatakan bahwa itu halal, tapi dia harus ada pendamping. P3H namanya. Oh ya. P3H itulah yang akan melakukan verifikasi dan validasi, diketahui, dipahami, kemudian difoto, masukkan dalam sistem si halal, kemudian dilapor ke komite halal. Itu self declare. Produk-produk apa? Ya, kue-kue yang beredar, ya taruhlah di tempat kita di Sulawesi Barat ini kan sungguh banyak varian-variannya. Dan itu menjadi sebuah kekayaan dan khazanah kita di Sulawesi Barat. Yang kedua adalah pengolahannya. Pengolahannya itu memakai apa? Tidak terkontaminasi. Ya, rumah produksinya harus safety. Yang ketiga adalah distribusinya lagi. Oh ya. Ini juga distribusi. Ya, distribusi itu apakah kemasannya dianggap tidak terkontaminasi? Nah, disinilah terjadi stakeholder terkait, dinas kesehatan juga ikut, BP POM juga datang, melihat dan lain sebagainya. Oh, jadi memang ini satu kesatuan yang sangat konkret Pak ya. Jadi ada 4 komponen di dalam ekosistem halal itu. Yang pertama adalah produksinya, kemudian pengolahannya, kemudian distribusinya dan konsumsinya. Karena mungkin boleh jadi dia halal dari segi bahannya, tapi pada pengolahannya misalnya dia ternyata tidak halal di situ Pak ya. Mungkin seperti itu. Bisa, tapi sederhana saja. Ibu-ibu rumah tangga di rumah itu kan memasak nasi. Ya, masak nasi. Nasinya kan bisa saja basi. Ya kan? Ya, betul Pak. Sebelum basi dia masih halal. Ingat, sebelum basi dia masih halal, tapi sudah tidak thayyib. Oh iya. Sudah tidak thayyib. Ini kehadiran BPJPH di Indonesia ini. Ada juga kemasan, taruhlah ada kemasan keripik itu yang punya label halal. Kemudian mikro kecil harus mencantumkan expirednya. Kapan kue ini atau produk ini dianggap sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Disitulah tugas pengawas. Disitulah tugas pengawas. Ya, jadi memang ini memberikan perlindungan baik kepada konsumen maupun juga kepada pelaku usaha Pak ya. Produsen. Ya, jadi ini juga Pak, ada beberapa masukan-masukan yang kemudian kami dengarkan di masyarakat mengenai tentang RPH. Ya, karena terutama di wilayah kita di
Sulawesi Barat ini itu ternyata baru satu RPH yang bersertifikasi halal, Pak. Kira-kira seperti apa langkah yang akan diambil oleh Satgas ke depan untuk mendukung ini? Oke, begini. Ya. Jadi ada RPH dan ada RPU. Ya, RPU, Pak. Ya. Rumah potong hewan dan rumah potong unggas. Ya, rumah potong unggas maksud kami. Mungkin ada Rahmat tadi keliru. Ya, Pak. Bukan RPH yang satu. Ya, RPU. Di Sulawesi Barat masih tahap perjuangan dan doa. Oh, ya. Maksudnya begini. Kabupaten Mamuju yang notabene sebagai ibu kota provinsi ada RPH di sini. Kabupaten Polman yang notabene penduduknya sangat banyak dan di sana ada RPH. Yeah. Kemudian di 4 kabupaten lain dalam posisi discovery. Ya. Discovery maksud saya kami sudah melakukan kunjungan-kunjungan di beberapa kabupaten. Majene itu sebenarnya pernah ada. Tapi lokasinya tidak layak untuk dijadikan sebagai rumah potong hewan. Ya. Potong hewan. Kenapa? Karena pertama ada kriteria. Ada kriteria yang harus dibuat dalam regulasi dan juknis pembuatan RPH. Kita berharap ke depan ibu kota Mamuju yang ada di Tadui sana itu rumah potong hewannya akan segera dilakukan sertifikasi. Begitu pula Polman. Dan perlu saya sampaikan bahwa Bapak Menteri Agama itu kalau tidak salah tahun lalu atau tahun lalu Pak. Tahun lalu beliau menghadiri pelatihan sertifikasi Juleha yang dilaksanakan di Pulau Limandar itu dalam rangka bagaimana memberi penguatan kepada RPH maupun RPU syarat proses dan progres mendapatkan sertifikasi halal. Itu ada 200 Juleha sekarang di Sulawesi Barat dan itu sekarang kami dari Satgas sementara melakukan upaya itu agar bisa bekerja sama di dalam proses atau progres sertifikasi RPH yang ada di Sulawesi. Berarti memang Satgas Halal ini sudah melihat Pak ya bahwasanya ke depan ini harus ada RPH dan RPU yang betul-betul sudah terstandarisasi. Itu pasti deh. Ya. Itu pasti, tidak bisa tidak. Ya, saya ingin mengatakan di tempat ini bahwa kepastian hukum bahwa produk apapun dia, ya, maksudnya begini, produk apalagi olahan daging dan lain sebagainya, ya, itu harus dia mengambil bahannya itu dari rumah potong hewan yang bersertifikat. Berarti ini betul-betul mendorong. Tadi yang Adek Rahmat sampaikan itu mengatakan bahwa ada satu rumah potong unggas yang ada di Mamuju ini. Iya, yang di Mamuju Pak. Iya, tahu namanya nggak? Iya, Sumber Ayam. Sumber Ayam. Nah makanya Sumber Ayam itu kalau para pelaku usaha yang punya usaha silahkan mengambil ayam di sana. Itu memudahkan usaha ibu agar bisa dilanjutkan proses progres sertifikasi usaha. Sertifikasi halalnya. Jadi memang ya, ke depan ini betul-betul kita mau dorong Pak. Untuk pelaku apalagi RPU ini betul-betul harus kita dorong supaya bisa bersertifikasi halal semua. Ya, berkaitan tentang yang juga kadang menjadi kebingungan Pak di masyarakat mengenai logo halal. Ini logo halal sebenarnya ada berapa Pak? Ya karena ada 3. Oh, ada 3 yang masih itu semua apakah masih berlaku Pak atau seperti apa? Ya. Sebenarnya begini, logo halal itu bentuknya cuma satu yang berbentuk wayang itu. Oh ya. Berbentuk wayang itu kan? Iya, berbentuk itulah wayang. Itulah bentuk halal yang resmi. Ya. Bentuk halal yang resmi dan benar. Kejelian seorang pengawas itu harus mengetahui. Mengetahui jangan sampai logo halal yang dipasang di produk-produk baik dia mikro, kecil maupun menengah itu terpasang begitu saja. Akan ada nomornya, ada ID-nya, ada lain sebagainya. Itu kejelian pengawas itu. Ya makanya kalau adik-adik menemukan di lapangan, tahu saya langsung dimarahi ya. Ya lakukan kalau prinsip dakwah itu karena kita sementara ini berdakwah sebenarnya. Sebenarnya masalah halal ini kita berdakwah kepada masyarakat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita bil hikmah itu melakukan sosialisasi, kasih dia ilmu tentang standar halal, kasih dia ilmu bahwa pentingnya halal. Wal mau'izatil hasanah dan memberikan nasihat kepada pelaku usaha.
Wajadiluhum billati ihsan. Kalau dia menantang untuk rembuk dengan dia, berikan dia pemahaman baik hukum positif maupun hukum syariahnya. Satu pertanyaan kepada mereka, ibu muslim atau bapak muslim apa tidak? Iya kan? Nah, mau sehat apa tidak? Iya, mau makan halalan thayyiban atau tidak? Sebab kita berbaik sangka aja lah sekarang. Tidak usah kita berburuk sangka, tapi keburuk sangkaan kita terhadap produk-produk itu wajib kita pahami bahwa itu karena mereka berusaha. Ya. Sekarang ini luar biasa susahnya rakyat. Ya. Ya kan? Iya, betul. Ya, mungkin ada Rahmat paham. Ya. Ya, susahnya rakyat. Tapi rakyat sekarang berusaha untuk hidup ya lewat usaha-usaha ini. Ya, betul. Jadi memang pemerintah juga mendorong. Ya, yang memiliki usaha-usaha ini betul-betul kita maksimalkan juga. Makanya dia harus diperhatikan. Ya. Jangan mereka diabaikan. Jangan mereka tidak sampai diperhatikan. Sebab semut itu ya kira-kira kalah semut dengan gajah mana kalah kira-kira? Kalah semut, Pak. Kalah semut, tapi kalau semut mengamuk. Ya, kan gitu. Iya, kalau semut mengamuk hati-hati. Iya. Kembali Pak tadi Pak ke logo halal, kira-kira seperti apa? Kan tadi baru satu yang disampaikan, yang duanya itu seperti apa Pak? Yang mana tuh? Yang logo halal tadi. Warna yang saya maksud. Oh, yang warna. Iya, ada 3 warna. Ada 3 warna yang biasa ditampakkan. Oh ya. Iya. Tapi berkaitan tentang logo halal yang ini Pak, yang lain, yang ada logo MUI. MUI. Ya. Sebenarnya logo MUI itu kalau saya tidak salah 2026 sudah expire. Sudah tidak berlaku lagi. Ya. Jadi masih berlaku saat ini Pak ya? Saya tidak tahu, Ibu Anggreni mungkin yang tanggalnya itu ya. Yang jelas logo halal itu logo halal yang berbahasa Arab itu kan tulis halal, halam, lam terakhir itu ada masanya tapi sudah sudah berakhir kalau saya tidak salah di 2026. Iya, di 2026 Pak ya. Ini Pak, karena baru-baru juga kami dengar ada pengangkatan pengawas jaminan produk halal. Ya, kira-kira seperti apa Pak peran dari para pengawas ini? Ya, siapa tahu ada teman-teman kita nih pengawas produk halal yang sedang menyaksikan juga. Oh iya, PJPH ya? Ya, PJPH Pak. Jaminan produk halal. Nah, itu adalah bahagian keseriusan negara dan pemerintah agar BPJPH di seluruh Indonesia ini serentak untuk memperhatikan masalah halal ini. Negara mengangkat pengawas karena di situ ruhnya. Sekalipun mereka sekarang masih CPNS, tapi mereka sekarang sudah turun lapangan melihat kondisi real yang ada di masyarakat, bagaimana dia mengawasinya. Karena apapun alasannya, perjalanan kita menjadi ASN, menjadi PNS dan lain sebagainya, aparat sipil negara, orang yang bekerja di halal itu sebenarnya bahagian untuk mensukseskan bagaimana Indonesia emas itu bisa terwujud 2045. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara masalah perannya, memang Kementerian Agama dan Badan Jaminan Produk Halal ini kakak beradik. Yang tentunya kalau kita berbicara masalah regulasi, bicara masalah apanya dan lain sebagainya, yang tentunya untuk adik-adik yang ada di wilayah sekarang ini ya tetap dia berkonsultasi dengan kepegawaian yang ada di Kanwil. Tapi sembari kita menunggu harmonisasi struktur. Kita tidak tahu bagaimana harmonisasi strukturnya yang ada di wilayah nanti. Yang jelas Badan Jaminan Produk Halal yang ada di pusat itu setingkat dengan menteri. Itu aja. Oh ya Pak. Ya, terakhir Pak, untuk closing statement mengenai tentang ekosistem halal di Sulawesi Barat. Ya, silakan Pak. Untuk closing statementnya, Indonesia ini adalah negeri yang sangat kita sayangi, negeri yang kita cintai. Kita semua tidak kebetulan lahir di Indonesia. Apapun yang kita ingin mau cari, yang kita mau makan di Indonesia, insya Allah ada. Tinggal kita bagaimana mengelolanya
agar kita bisa menjadi warga Indonesia yang dihitung oleh dunia. Iya, coba bayangkan ikan-ikan sayur-sayuran yang tumbuh di Indonesia itu. Jangankan di Indonesia, di Sulawesi saja, di Sulawesi Barat ini, yang oleh orang lain mengatakan bahwa Sulbar itu adalah negeri perawan. Kenapa negeri perawan? Karena di sepanjang jalan kita berangkat dari Pulau Limantar sampai ujung menuju utara sana atau Pasangkayu itu masih sangat hijau. Mari kita kelola. Ya, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di bumi, ya, dan di laut akibat ulah manusia. Mari kita menjadikan ekosistem halal ini menjadi bahagian daripada sesuatu yang penting buat perjalanan Indonesia yang kita cintai. Itu aja. Ya. Terima kasih Pak atas closing statementnya. Jadi kepada seluruh pemirsa yang melihat podcast kami pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaat yang kemudian didapatkan, dan tentunya semoga ekosistem halal di Sulawesi Barat ini bisa terwujud dengan baik. Dan kami akhiri, minallahil musta'an wal itiqan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Bapak Khalid Rashid. Terima kasih Pak. Terima kasih ya.